important deliberation. It is with a heavy heart growing unbearable tragedy in Gaza. We recall thousands of innocent lives. Unbearable, many of them women and children have been killed. Famine looms. Konsistensi Prabowo terhadap kemerdekaan Palestina. Dunia terdiam. Di sidang umum PBB, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan kalimat yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Prabowo dengan lantang menyuarakan kemerdekaan Palestina. Di samping itu, Prabowo juga mengakui Israel, sebuah tanda tanya besar bagi rakyat Indonesia. Tapi tunggu dulu, ada syarat berat yang harus Israel lakukan, yaitu mengakui negara Palestina. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. Palestina adalah harga mati bagi rakyat Indonesia. Prabowo mengingatkan dunia tentang penderitaan rakyat Palestina, terutama perempuan dan anak-anak di Gaza. Ia menyerukan agar kekerasan segera dihentikan, karena perdamaian hanya bisa lahir dari keadilan. Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York menjadi sorotan dunia. Di sana, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang mengejutkan sekaligus berani. Dalam forum internasional itu, Prabowo dengan lantang menegaskan, Indonesia siap mengakui Israel, dengan satu syarat mutlak, Israel harus terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Pernyataan ini sontak memicu diskusi hangat. Ada yang melihatnya sebagai terobosan diplomasi, ada pula yang menilai sebagai langkah kontroversial. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo menunjukkan sikap baru, berani bicara lugas, berani mengajukan syarat, dan tetap teguh membela Palestina. Prabowo juga menyinggung tragedi kemanusiaan di Gaza. Ia menyebut, perempuan dan anak-anak terus menjadi korban, dan dunia tidak bisa lagi diam. Sejarah tidak akan menunggu mereka yang lamban mengambil keputusan, tegas Prabowo di hadapan para pemimpin dunia. Apa makna di balik pernyataan ini? Pertama, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara. Artinya, perdamaian di Timur Tengah hanya mungkin terwujud bila Palestina diakui sebagai bangsa yang merdeka. Kedua, langkah ini membuka babak baru diplomasi Indonesia. Selama puluhan tahun, Indonesia selalu menutup pintu terhadap Israel. Tapi kini, Prabowo memberi sinyal, pintu itu bisa dibuka, asal keadilan ditegakkan lebih dulu. Ketiga, secara politik, ini adalah pesan kuat bagi dunia, Indonesia ingin tampil sebagai penengah yang adil, bukan sekadar pengikut arus geopolitik. Lalu bagaimana responnya? Bagi Palestina, pernyataan ini tentu menjadi angin segar, sebuah bukti nyata bahwa Indonesia tak hanya bersuara, tapi juga menekan Israel dengan syarat konkret. Bagi Israel, ini menjadi tantangan, akankah mereka berani mengakui Palestina demi membuka peluang hubungan dengan negara Muslim terbesar di dunia? Dan bagi bangsa Indonesia, inilah ujian besar. Apakah kita siap menerima konsekuensi dari diplomasi berani ini? Apakah pengakuan bersyarat ini akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia, atau justru memicu kontroversi di dalam negeri? Satu hal yang jelas, pernyataan Prabowo di PBB bukan sekadar pidato biasa. Ini adalah pesan geopolitik yang akan tercatat dalam sejarah diplomasi Indonesia.
Apakah rakyat Indonesia setuju dengan pernyataan Prabowo di sidang PBB? Tolong jawab di kolom komentar. Terima kasih.